Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa sehat ya. Nah, pada video kali ini kakak akan membahas tentang tema 2, yaitu selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi. Yuk mari kita simak videonya. Nah, adik-adik, materi pertama yang akan kita bahas yaitu tentang sumber energi. Kita akan mempelajari apa aja sih sebetulnya sumber-sumber energi bagi kehidupan itu. Setelah kita mempelajari hal tersebut, diharapkan adik-adik bisa memahami dan menggunakan sumber energi yang ada dengan efisien. Macam-macam sumber energi. Yang pertama ada energi matahari, kemudian ada energi angin, lalu ada energi listrik, ada energi air, dan yang terakhir ada minyak bumi. Sekarang kita akan belajar tentang sumber energi matahari terlebih dahulu. Matahari bisa menghasilkan energi panas dan juga energi cahaya. Nah, matahari merupakan sumber energi paling besar di bumi ini. Hal itu dikarenakan matahari merupakan sumber utama kehidupan makhluk hidup. Manfaat energi matahari bagi kehidupan manusia itu ada banyak sekali. Contohnya, energi matahari membantu proses fotosintesis tumbuhan. Fotosintesis merupakan pembuatan makanan bagi tumbuhan hijau. Tumbuhan melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanan dan oksigen. Dalam proses fotosintesis, daun akan menyerap karbon dioksida yang ada di udara, kemudian akan diolah menjadi karbohidrat dan juga oksigen dengan bantuan sinar matahari. Nah, seperti tumbuhan kopi ini. Tumbuhan kopi yang dulunya kecil dan pendek karena ada energi matahari membantunya untuk tumbuh dan berkembang menjadi pohon kopi yang besar dan tinggi. Biji tumbuhan kopi bisa kita ambil dan mengolahnya menjadi minuman kopi yang enak. Pemanfaatan sumber energi yang kedua yaitu membantu mengeringkan benda-benda basah. Banyak sekali benda basah yang bisa kita keringkan dengan bantuan sinar matahari. Contohnya, saat proses penjemuran biji kopi, saat kita menjemur pakaian, saat proses penjemuran ikan asin yang biasanya dilakukan oleh para nelayan, dan masih banyak lagi. Pemanfaatan sumber energi matahari yang selanjutnya yaitu membantu proses pembuatan garam. Dalam proses pembuatan garam, petani akan menyiapkan petak-petak tambak. Nah, petak-petak tambak ini akan diisi oleh air laut. Air laut pada proses ini akan menguap dan tersisa kristal-kristal garam. Dalam proses penguapan ini dibantu oleh sinar matahari. Kemudian yang selanjutnya, matahari juga digunakan sebagai sumber pembangkit listrik, yaitu menggunakan panel surya. Nah, panel surya ini akan menangkap sinar matahari, kemudian akan mengubahnya menjadi sumber energi listrik. Pemanfaatan sumber energi matahari yang terakhir yaitu membantu pembentukan vitamin D, di mana adik-adik pasti tahu nih bahwa vitamin D itu berguna untuk tulang kita. Nah, selain itu, saat masa pandemi sekarang ini, kita juga dianjurkan untuk berjemur di bawah sinar matahari nih, karena bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Sumber energi yang kedua yaitu ada air. Tubuh kita memerlukan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tetapi hewan dan tumbuhan pun memerlukan air. Selain diminum, air juga digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti memasak, mandi, mencuci, dan yang lainnya. Air juga dapat digunakan menjadi energi listrik dengan memanfaatkan kincir air. Kemudian, manfaat air yang pertama yaitu membantu mengairi sawah.
Kemudian yang kedua yaitu membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti untuk memasak, mandi, mencuci, dan yang lainnya. Ketiga, sumber air minum. Dan yang terakhir, sebagai sumber energi listrik dengan memanfaatkan kincir air. Sumber energi yang ketiga yaitu angin. Manfaat angin banyak sekali bagi kehidupan manusia. Yang pertama, angin digunakan untuk mengeringkan pakaian. Yang kedua, angin digunakan oleh para nelayan untuk menggerakkan kapalnya ke tengah laut guna mencari ikan. Yang ketiga, angin juga merupakan sumber energi dengan memanfaatkan bantuan dari kincir angin yang mengubahnya menjadi energi listrik. Sumber energi yang keempat adalah energi listrik. Energi listrik merupakan sumber energi yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena energi listrik ini merupakan energi yang bisa membantu kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti untuk menyalakan alat elektronik. Contohnya yaitu menyalakan lampu, menyalakan TV, kulkas, dan alat elektronik lainnya. Nah, kita semua berhak untuk mendapatkan energi listrik ini, tetapi kewajiban kita adalah untuk menghemat energi listrik tersebut. Sumber energi yang terakhir yaitu ada minyak bumi. Kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak untuk memanfaatkan energi minyak bumi ini guna mendukung aktivitas sehari-hari. Namun, kita juga memiliki hak untuk menghemat penggunaan dari minyak bumi ini. Karena minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Karena pembentukan dari minyak bumi ini membutuhkan proses yang sangat lama. Jadi, kita harus benar-benar bijak dalam penggunaan minyak bumi. Permintaan minyak bumi dari tahun ke tahun semakin meningkat, tapi sebaliknya, persediaan dari minyak bumi dari tahun ke tahun pun semakin sedikit. Oleh karena itu, adanya kelangkaan tersebut, pemerintah menghimbau kita untuk selalu bijak dalam menggunakan minyak bumi. Minyak bumi biasanya digunakan sebagai bahan bakar kendaraan seperti motor, mobil, dan yang lainnya. Nah, jadi adik-adik itu tadi materi tentang tema 2 selalu berhemat energi, subtema 1 sumber energi. Tetap semangat belajar ya. Nah, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.